kalau berita selanjutnya ini apa Kak yang lagi viral? Nah, ini update menyangkut terkait dengan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Mungkin kita tahu ini perang dagang, istilahnya perang duit ya. Jadi perang tarif ya antara raksasa ekonomi itu Amerika dan Cina. Tapi pengaruhnya juga ke kita termasuk Indonesia gitu. Dan jadi kita kemarin sudah negosiasi untuk tidak terlalu memberatkan tarif yang nantinya akan ada manfaat baik bagi Indonesia maupun dengan Amerika. Nah ini seharusnya negosiasi ini harus kita lakukan karena memang ini menyangkut dengan produk-produk antar kedua negara gitu. Itu yang dilakukan oleh Indonesia, negosiasi gitu. Tapi apakah dengan Cina mau melakukan hal yang seperti itu? Rasanya tidak mungkin ya, karena ini kan ego dari kedua negara sepertinya. Jadi kemungkinan besar tidak ada negosiasi baik itu Amerika maupun Cina atau Cina maupun Cina yang ke Amerika. Nah ini sama-sama punya ego sektoral, sama-sama punya ego pemerintah sendiri bahwa bisa dibilang mereka saling benar gitu. Padahal memang perang dagang yang dilakukan oleh kedua negara ini berdampak juga terhadap bangsa lain termasuk kita gitu. Karena beberapa negara termasuk Indonesia sudah melakukan negosiasi dengan Kementerian Perdagangan kalau tidak salah, Kementerian Berdagang di Amerika. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti apa menyikapinya? Gimana, Pak Boy? Ya kalau memang ini agak pelik ya karena melibatkan raksasa ekonomi dunia gitu ya. Yang dahulunya kalau kita nyebut raksasa ekonomi itu hanya Amerika gitu, the only one. Tadinya gitu ya, Amerika Serikat. Tapi sekarang the only one itu tidak lagi hanya satu-satunya gitu, tapi udah ada tandingannya yaitu Cina. Nah ini kan memang udah agak berat nih kalau udah kayak gini karena Cina itu lebih banyak pula penduduknya ya. Walaupun seperti itu kondisinya gitu ya, katakanlah kalau kita ngomongin produk ekonomi nih, produk-produk Cina, produk-produk Cina, produk-produk murahan, produk-produk bekas gitu ya, produk-produk tiruan gitu ya. Seperti itu ya kalau kita ngomongin produk Cina. Tapi lihat bagaimana dia bergeliat gitu ya. Cina itu produk-produknya itu begitu dalam, semakin dalam. Nah, saya kira menyikapi hal ini memang makanya ini juga yang menjadi atensi Amerika Serikat gitu ya, bahwa wah ini nggak main-main ini Cina ini. Dia merangsek ke berbagai negara gitu ya. Produk-produknya menyelusup sampai ke berbagai, bukan hanya negara tapi masuk ke kotanya, masuk ke desa di suatu negara, seperti itu ya, sampai seperti itu. Itulah betapa bergeliat ataupun betapa mengalirnya produk-produk Cina itu ya, ketimbang produk-produk Amerika Serikat yang kita tahu teknologi canggih, high teknologi gitu ya, seperti itu ya, bersih, rapi gitu ya. Pokoknya produk yang teruji lah ya. Itu kalau kita lihat produk Amerika Serikat gitu ya. Nah jadi memang ya sekali lagi kita kalau bangsa Indonesia sendiri ya kita tahu bagaimana kita itu kan menjalin bahwa politik yang kita anut kalau di luar negeri itu kan bebas aktif. Jadi kita itu bebas menentukan mau kemana dan kita juga non blok, tidak memblok ke blok sana, tidak ke blok sini gitu ya. Jadi itu Indonesia kalau secara politik luar negerinya ya. Nah, oleh sebab itu Indonesia kan jadi dilematisnya seperti ini. Indonesia itu sudah menjalin kerjasama dengan Cina sebelumnya. Dari pemerintahan Jokowi sudah menjalin kerjasama dengan begitu baik gitu ya dengan Cina. Nah, Indonesia juga sudah menjajaki kerjasama juga sebelumnya dengan Amerika Serikat. Nah, inilah yang sementara Amerika Serikat itu tidak terima kalau ada Cina gitu ya, ada kerjasama dengan Cina gitu ya. Ini memang jadi agak pelik gitu ya. Tapi ya saya kira itu semua perlu menjadi kebijakan tersendiri ya, bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh mungkin diplomat kita
itu menjadi bagaimana diplomat-diplomat kita yang saat ini itu bisa mengeluarkan bagaimana, dan juga tentu saja dengan presiden kita ya, Presiden Prabowo, kebijakannya bisa mengatasi persoalan ini, mungkin tidak secara tidak secara langsung tepat, tapi bisa ada prosesnya, bisa bertahap. Saya kira seperti itu sih. Kalau dari kakak seperti apa, Kak? Ya, salah satu hal yang menarik dari isu ini sebenarnya baru-baru ini China, Beijing itu membocorkan bahwa salah satu produk tas super mewah dari Italia Prancis, sebut saja Louis Vuitton atau Hermes gitu ya, yang dijual 600-an lebih gitu, 600 juta lebih, itu sebenarnya diproduksi di Cina. Ya, ini dan ongkos produksinya dan aslinya itu harganya tidak lebih dari 10 juta gitu ya kalau dirupiahkan. Nah, ini sebenarnya adalah langkah balasan dari Beijing untuk membalas keangkuhan Washington gitu ya, yang sudah menerapkan 145% tarif impor bagi Cina untuk masuk ke Amerika. Jadi Cina mau ngomong, kami ini negara hebat sebenarnya. Semua produk kalian itu sebenarnya kami yang bikin loh aslinya gitu. Jadi jangan main-main dengan kami. Nah, itulah sebenarnya pesan yang mau sampaikan oleh Beijing kepada Washington. Ya, semoga perang dagang ini, perang tarif ini segera berakhir, karena aslinya perang dagang seperti ini ya tidak akan menguntungkan siapapun gitu ya. Yang ada malah gejolaknya lebih besar gitu ya. Termasuk Indonesia juga, kita kemarin sudah negosiasi, sudah diplomasi. Tapi apakah itu cukup? Apakah itu akan meredakan? Tentu tidak ya teman-teman. Semoga negara adidaya, dua negara super kuat ini, super power ini, Amerika dan China, bisa legowo dan bisa menemukan titik tengah. Berapa sebenarnya tarif yang mau disampaikan, yang mau disepakati. Seperti itu teman-teman. Ya, emang perang tarif ini kan antara China dan Amerika, antara Paman Sam dan Beijing ya. Nah, ini yang harus dipikirkan juga adalah sebenarnya bukan dari kedua negara dampaknya, tapi ke negara lain gitu. Misalnya kita bekerja negosiasi dengan Amerika. Nah, ketika Beijing tahu, China tahu, kan agak gimana gitu kan Beijingnya. Ini yang harus juga jadi perspektif dari kedua negara. Oke, mungkin itu. Semoga kedua negara ini bisa menemukan win-win solutionnya, karena juga akan berdampak ke negara lainnya. Demikian berita viral yang kami sampaikan. Sudah ada 3 tema. Semoga ke depan nanti kita akan sampaikan tema-tema yang lebih viral lagi, agar teman-teman pembaca, agar pemirsa lebih tahu tentang pembahasan dari kami.